Shalom Wisdomers yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi di Wednesday Bible Wisdom. Kami berharap semua para Wisdomers baik-baik saja, sama seperti jiwa Wisdomers baik-baik saja. Hari ini kita akan masuk pada tayangan yang baru pada Wednesday Bible Wisdom. Tapi sebelum kita melihat tayangannya secara full, kita akan melihat preview dari tayangan hari ini. Kemudian ingat, perempuan itu reward. Engkau sudah membuat sesuatu, dikasih reward. Kapan harus menikah? Asal sudah siap. Makanya hati-hati soal jiwa, karena kalau sudah rusak sekali, nanti ada minta kompensasi tertentu yang kadang-kadang nggak pas gitu loh. Nah, Wisdomers, sudah lihat previewnya? Seru kan? Nah, apalagi kalau kita melihat tayangan ini dari awal pertengahan hingga akhir, tanpa di-skip. Pasti banyak hal yang lain yang lebih seru kita akan bisa lihat. Tapi sebelum kita melihat full tayangannya, yuk kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, hari ini kami akan belajar lebih lagi tentang-Mu Tuhan. Taruh hati-Mu di hati kami, taruh pikiran-Mu di pikiran kami, kuasai kami dengan roh-Mu, sehingga kami mengerti isi hati-Mu yang disampaikan dalam pengajaran dalam Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anggap ya? Ya. Kalau ini orang sama-sama nge-upgrade, dari sini kan kebalikan ini. Kalau dari sudut pandang upgrade, Pak Bro, berarti kan yang pertama kerohanian yang harus di-upgrade. Kerohanian, Pak Baru sebentar. Banyak orang mengatakan bahwa ini upgrade dalam bidang apa? Ya, itu. Kualitasnya itu adalah kualitas yang betul-betul spiritual. Jadi pertama upgrade adalah pasti rohani. Nah, caranya bagaimana? Udah berseri-seri, berjilid-jilid nih di BBW nih soal rohani. Upgrade dirimu, termasuk kuantitas dan kualitas. Kalau engkau nggak pernah upgrade dirimu, yang urusan Tuhan ya. Urusan Tuhan itu apa? Kerja nggak urusan Tuhan. Kerja seperti buat Tuhan itu urusan Tuhan loh itu. Di-upgrade. Nah, dengan mengupgrade gini, jelas bahwa kalau ini kita kembali ke awal lagi. Nggak ada nubuatan, Pak Bro. Hadiah kok. Contoh gini, saya berpacaran, ya toh, kemudian udah tunangan, sekarang hari ini pacar saya ulang tahun. Saya datang ke rumahnya bawa hadiah dong, yang saya udah bungkus, semprot setengah botol minyak wangi, gitu. Terus masuk ke rumahnya mau ajak makan malam ini, jam 5 sore jemput dulu, ting dong, yang buka kan pasti karyawannya toh. Iya. Oh, ada apa Tuan? Nona ada. Asik. Ada Tuan, duduk dulu. Makasih. Duduk toh bawa. Keluar itu calon mertua. Naruna apa kabar? Tante, ada apa? Ini kan hari ulang tahunnya Nona itu, Noni. Jadi hari saya mau ajak makan. Itu bawa apa? Ini hadiah buat Noni, Tante. Kan hari ulang tahun, hari spesial. Tantenya bilang gini, calon mertua bilang gini, Tante boleh lihat nggak? Pertanyaan gini, kasih lihat nggak tuh? Saya pasti bilang gini, jadi mertua juga belum kenapa lihat-lihat. Itu dalam hati. Iya, dalam iya, hati. iya. Asli saya ngomong gini, ya nggak bisa toh Tante, biar dia yang pertama lihat yang surprise. Oke. Sekarang saya mau tanya, yang namanya hadiah itu yang lihat pertama siapa? Penerima hadiah atau orang lain? Ini sama dengan nubuatan. Yang namanya nubuatan itu dalam hal ini cuma konfirmasi. Level konfirmasi artinya adalah menguatkan. Yang dapat pertama tuh ya orang itu. Apa masih tanya, bagaimana taunya itu yakin? Saya bilang lagi, you know it, you just know it. Kamu pasti yakin. Kita sudah dapat mungkin bentuk feeling, rasa-rasa, atau tuntunan. Nanti Tuhan kirim orang lain untuk konfirmasi. Kata konfirmasi artinya adalah level kedua. Menguatkan. Dalam sebuah urutan waktu, dia adalah urutan yang belakangan. Konfirmasi kok. Iya. Nah, makanya nggak ada itu. Aku sudah doa ya. Kamu dapat ini. Kok saya belum dapat ya? Saya sudah dapat duluan. Ini gimana ceritanya gitu loh. Jadi, ini yang membuat kadang-kadang nanti kekecewaan terjadi. Kita nggak pernah ngomong kok. Bahkan urusan Ribka saja, itu kan sampai Eliezer minta tanda. Sampai dia yakin. Ini orangnya. Karena hari itu, Ishak nggak dapat apa-apa. Tapi ingat, bapaknya itu sudah. Nah, lambang siapa sih? Itu kan adalah lambang dari Roh Kudus tuh. Eliezer itu, hari itu. Jadi pertama adalah tadi apa? Ada perintah kepada pria. Iya. Makanya pastikan para wanita, engkau tahu kerjaan
pacarmu tuh apa? Wah, kaya orang yang kerjanya apa? Ada aja. Ini penyelundup, jangan-jangan. Bisnis. Bisnis, ya semua juga bisnis. Narkoba juga bisnis kok. Apa itu bisnisnya? 2, nggak pakai nubuatan. 3, bebas. Asal dia orang Saya. percaya. Jadi artinya pacaran beda agama definitely nggak boleh. Nah, itu sudah orang percaya. Saya percaya apa tidak? Oh, dia mah percaya Yesus, tapi juga percaya plus yang lain. Plus A, plus B, plus C, plus C. Wah, ini gawat ini. Nah, karena kan tujuannya adalah dasar yang teguh untuk membangun sesuatu kan? Iya. Nah, kalau yang bikin bangunan 2 arsitek aja nggak jadi kalau Pak Bro. Jadi tadi Pak Bro, kalau sedikit pria kan tadi ada 3 kan ya Pak Bro ya. Work to do, A work to do, a will to obey, a beauty. a beauty to protect. Iya. Berarti artinya pria harus bekerja ya Pak Bro. Ada ayatnya Amsal 24. Nah, ini Amsal semua nih. Oh, Salomo yang ngomong 1000 Pak Bro. Waduh. Istri 700, kulit 300. Mau ngelawan apa hari ini? Masih mau membantah juga? Kita buka Salomo. 47 mah nggak ada lawannya Pak Bro. Aduh lah, itu mah lewat ya. Kalau yang ngomong anak muda mah nggak ada yang mau denger. Daud aja nggak ngomong loh. Iya. Harus Salomo. Ya, Amsal Salomo mantap sekali. 24, Amsal 24 ayat 27. 27. Selesaikan pekerjaanmu di luar. Siapkan itu di ladang. Baru kemudian dirikanlah rumah. Ini 3 langkah loh Pak Bro. Oh, 3 langkah. Kerja dulu, ada hasilnya. Siapkan di ladang, siapkan loh, preparation dulu. Iya, betul. Mana tunjuk presentation, tunjukkan dulu. Baru dirikan rumah. Dirikan rumah artinya adalah pernikahan. Iya. Jadi selesaikan kerjaanmu dulu. Wah, masih morat-marit kiri kanan nggak jelas ya toh. Ngurus diri sendiri aja belum. Ini ucapan orang tua nggak salah-salah amat. Ini turun-temurun. Nah, Pak, kalau dapat istri dapat hadiah. Saya udah menikah, Pak. Dapat hadiah dong. Belum tentu. Kok nyolong hadiah juga bisa kok. Ngambil sebelum waktunya bisa, ya toh. Iya. Kan itu namanya juga bebas. Jadi, Iya betul. ya toh, nyolong hadiah. Mau skip bisa kan? Iya. Dia mau ambil sama Tuhan tuh gini. Tanggung penumpang. Iya. Resiko. Konsekuensinya ada. Konsekuensi. Dan ingat Pak Bro, tidak pernah dikasih yang terbaik. Nah, tidak pernah dikasih yang terbaik. Tuhan cuma kasih yang baik. Oke. Kenapa Pak Bro? Yakobus 1 ayat 17. Pakai ayat, kalau enggak ini bahaya. Ini yang gini-gini harus pakai ayat, karena pasti nanti akan rame, terus dibahas di medsos. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik, pemberian pasti apa? Baik. Iya. Dan anugerah yang sempurna. Apa itu? Waduh. Datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan bayangan karena pertukaran. Keselamatan itu sempurna, Pak Bro. Di luar itu baik saja cukup. Tuhan bikin muka bumi ini apa? Karena dosa sudah masuk. Kalau dosa sudah masuk, baik cukup. Istri Pak Bro baik. Pak Bro baik. Kalau kita mau yang terbaik, ada syaratnya Pak Bro. Terbaik, tercantik itu paling setahunnya durasi setahun. Miss Universe. Oh iya. Berapa lama? Setahun, habis Iya. itu ada lagi. Karena kalau Miss Universe, mohon maaf nih ya, usia 70 tahun, itu sudah nggak tampak cantik. Oh iya. Jadi kalau kita mau dapat yang terbaik, mohon setiap setahun sekali harus di facelift. Upgrade, diganti yang baru. Kalau kita seperti ini, rusak semua tuh. Setiap tahun cari yang baru tuh. Kalau kita mau yang terbaik, jangan-jangan nanti gini, sudah sama yang A, ini yang B lebih bagus nih. Berarti yang B dong, yang terbaik B kok. Iya. Nanti sudah B sama jalan, yang C ada lagi yang terbaik. Edisi baru keluar lagi. Hmm. Edisi lama ya sudah, kelar. Kalau kita ngejar yang terbaik, nggak akan pernah kelar, Pak. Nomor 1, terbaik itu ada. Dan nomor 2, terbaik itu harus dibandingkan, Pak Bro. Oh iya, betul. Bagaimana mungkin kau berkata ini yang terbaik, kau nggak ada pembandingnya. Salib Tuhan bukan yang terbaik, Pak Bro. Ini harus jelas nih. Salib Tuhan Yesus bukan yang terbaik buat kita. Karena kalau Pak Bro bilang yang terbaik, berarti ada salib kedua dan ketiga, pernah kompetisi.
Oh iya. Ulang. Ini pelan-pelan. Dalam nih, dalam. Dalam. Pelari terbaik di zamannya, petinju terbaik di zamannya itu pasti pernah berkompetisi dengan semua petinju yang ada. Ya. Tercantik, terkeren, terkaya. Orang terkaya di muka bumi kan nggak mungkin satu. Dia harus mengadu di antara sekelompok orang kaya baru dinobatkan. Kata terbaik pasti harus melewati yang namanya kompetisi. Jadi kalau Pak Bro mengatakan saya cari pasangan yang terbaik, nanti Pak Bro akan mengkompetisi hidupnya. Ketemu yang lebih cantik, ketemu yang lebih tampan, ketemu yang lebih six pack. Wah, ini 7 pack. Gitu. 7 pack. Ini ada 8 packs gitu. Ganti terus. Karena apa? Dikompetisikan. Walaupun belum 1 tahun, tapi kalau ada yang lebih bagus, ini lebih pintar ini. Ini lebih kaya. Berarti better dong, lebih baik dong. Wah, ini yang the best ini. Kata terbaik itu berarti harus dikompetisikan. Salib Tuhan Yesus itu bukan yang terbaik, itu ajaib, Pak Bro. Kata ajaib itu nggak ada lawan. Mau apa? Mau apa? Ajaib kok. Bayangkan ada pribadi yang mau berkorban bagi kita. Dan saya mau tanya, emang pernah ada salib sebelumnya ya? Kalau ada di kompetisi, Tuhan Yesus salibnya terbaik, itu boleh ngomong gitu. Nah, ini hati-hati, ini main diksi, ini main kata-kata. Saya makanya pelan-pelan nih. Pelan-pelan nih, jangan sampai salah. Jadi main diksi gini juga hati-hati. Yang namanya pasangan itu nggak ada yang terbaik, semuanya baik. Oh, yang paling cantik, puji Tuhan, tambahin 15 tahun Pak Bro. Wah, yang paling penampilan six pack, tambahin 2 tahun, nggak usah 2 tahun, 2 bulan. Masa pandemi 2 bulan, ya toh. 1 pack. Udah. Packnya pun nggak jelas yang mana, depan belakang pack semua. Pandemi, atau makan terus. Nah, jadi prinsip ini memang sebenarnya lucu. Tapi ini disampaikan kadang-kadang kepada anak-anak muda dengan cara yang salah. Dan mereka merasa bersalah. Saya dinubuatkan begini, kalau saya nggak penuhin, saya nanti dianggap dosa dong, ngelawan suara Tuhan. Bahkan mungkin kita nggak pernah tahu loh. Tuhan kalau ngasih hadiah sama kita, cuma kita yang tahu. Contoh, keselamatan itu kan anugerah. Toh. Betul. Urusannya pribadi apa berame-rame? Pribadi. Yang tahu di jamaah kita. Yang maju ke depan bersuara kita. Itu waktu kita ngomong. Di dalam lagi kerja apa kita nggak pernah tahu. Konsepnya adalah itu diberi kepada kita. Ya memang bagi kita personal itu terbaik, bener nggak? Bagi kita personal itu terbaik. Ini orang yang paling tepat buat saya. Kalau paling tepat, paling terbaik, gak usah berantem dong. Iya. Gak usah. Kenapa berantem? Kenapa silang pendapat? Terus sama diam-diaman. Ini bukti bahwa ada sebuah proses. Ini baik di bawah matahari, di mana dosa sudah masuk di muka bumi ini. Matahari pun ada dosanya kan. Kan kisah penciptaan di mana tuh? Channel sebelah ya? Channel sebelah ya? Channel sebelah, oke. Pokoknya kalau dosa udah masuk, konsepnya baik. Konsep baik. Hanya ilahi. Makanya dikatakan Tuhan Yesus, Rabi yang baik. Kenapa kau panggil aku baik? Hanya satu yang baik. Bapa di sorga. Yang kepadanya orang harus menaruh hormat. Jadi, ini semua simple Pak Bro, cuma kadang-kadang kesalahan-kesalahan diksi dan kesalahan pemikiran ini membuat kita menjadi terkungkung dan tidak berani untuk mengganti. Apakah ada begini juga Pak Bro? Ketika mereka dari 2 pribadi yang baik ini ketemu, mereka akan melaju pada satu stage menuju menjadi yang terbaik, tapi 2 menjadi 1. Terbaik artinya keturunan ilahi dan keselamatan gitu tadi. Saya lebih ngambil gini, Pak Bro. Gimana, Pak Bro? Saran saya gini, kalau Anda berjodoh sama orang ya, harus duduk sama-sama kok. Pak Bro kan gini, Pak Bro kan pernah pacaran 1, 2, 3, 4, 5 kan, kira-kira gitu ya. Mohon maaf kalau terlalu sedikit ya Pak Bro ya, mohon maaf ini. Tapi nggak menang sama Salomo lah ya. Intinya gini loh, Pak Bro paling yakin bahwa dengan Jeng Raya, istrinya tuh namanya Raya, teman-teman. Namanya Raya nih teman-teman. Raya. Ibadah Raya tuh. Jadi memang harus besar dan Tuhan berkati ya. Ini orang yang paling tepat, orang yang paling fit, cocok.
supaya rencana Tuhan dalam hidup Pak Bro dan Jeng Raya itu jadi. Hmm. Pak Bro bisa melangkah cepat dalam kehidupan ini, menyelesaikan tugas itu kalau diklopkan murbaut itu loh, itu dengan Jeng Raya. Apa nggak bagus kalau sama yang namanya si A? Bagus bisa, tapi tidak bisa menyelesaikan yang terbaik. Ingat, untuk tugas Tuhan, kita harus menyelesaikan dengan cara yang paling baik, yang paling tepat, fit. Nah, dengan orang itu. Jadi intinya pemikiran gini, apakah dengan orang ini bersama dengan saya, tugas Tuhan dalam diri saya akan selesai dengan baik, seperti yang Tuhan mau. Jangan-jangan nih orang, buat sama-sama bagus, tapi memang begini, Pak Bro. Nangkep ya? Ada sama-sama bagus, tapi pas digabung itu begini. Ini gandolin orang jalan, gitu. Bisa jadi. Artinya bukan kata yang tepat, bukan terbaik, Pak Bro. Fit. Tepat. Tuhan memberikan yang tepat kepada kita. Jadi fit. Istri adalah apa namanya, Bro? Penopang. Ya. Jadi dia jalan, belakangnya dipegangin sama istri supaya Paulus make tuh sure. yakin banget, Pak Bro, bahwa dia sendiri tugas Tuhan selesai dengan baik. Makanya dia sendiri. Jadi intinya tuh apa alasannya? Tugas Tuhan. Jadi acuannya itu adalah tugas Tuhan. Bukan acuan yang lain. Nah, kepada orang-orang lain saya bicara begini. Hidup itu mau bahagia. Yang penting happy. Happy hanya bisa terjadi kalau Anda sudah happy, rencana Tuhan Anda bisa selesaikan. Lah Anda sedang kerja buat Tuhan kok nggak happy. Pelayanan harus happy. Jadi host happy? Happy. Jadi narasumber juga happy. Kalau nggak happy, cari yang lain. Gitu. Harus happy. Semuanya happy semua nih, Pak. Happy. Oh ya, nanti kita masukkan. Waktu kita happy, kita akan bisa melakukan kerjaan Tuhan. Dengan tidak bersungut-sungut. Untuk happy, itu harus ada orang baru yang masuk, orang pasangan kan? Makanya saya harus bilang, setelah kamu menikah, kamu happy tidak? Kalau enggak, tunda. Jangan mau sedikit, ya kata-kata orang, kata tuntunan dari manusia, kata arahan, enggak. Kalau Anda enggak yakin setelah menikah bakal happy, better Anda enggak menikah. Kalau Anda mau, Pak, kalau pacaran dulu gimana? Kenapa sih orang pacaran mencari kecocokan? Bakal happy nggak? Hidup kamu selama dia 3 bulan, happy-nya berapa lama? Happy sih 2 hari. Selebihnya neraka, Pak. Semi neraka. Semi neraka, yang 2 lagi neraka bener. Ya. Itu terus buat apa begitu? Nah, ini harus disadari sama anak muda. Karena buat mereka itu happy adalah buat diri sendiri. Saya harus tekankan. Happy itu waktu engkau bisa selesaikan rencana Tuhan. Rencana Tuhan selesai. Nah, artinya kalau begitu, umur berapa atau waktu kapan seseorang itu boleh berpacaran? Berpacaran perjodohan nih? Nah, kalau perjodohan kan ya, artinya... sama aja ya, jadi susah jadi membedakannya. Maksudnya, kalau perjodohan kan udah serius nih, Pak Bro. Sudah serius. Tapi yang betul ya serius kok, Pak Bro. Jadi... Nah, artinya... Berteman atau perjodohan? Mending begitu ya. Teman dekat, perjodohan. Iya, kalau sekarang kan istilahnya, anak sekarang tuh udah dating, udah apa, kayak gitu-gitu. Nah, itu... Ya itu, mereka nyebutnya pacaran, Pak Bro. Itulah makanya, kayaknya gini, esensinya cuma segini, akunya segini. Runyam. Iya, padahal sih cuman... Ya kalau pergi makan 2 kali terus pacaran namanya aneh sekali. Terlalu lebih suka yang namanya format ketimbang esensi. Dunia medsos sekarang itu isinya format semua, tampilan luar semua, Pak Bro. Wah, edit apalagi, wajah diedit, kinclongnya bukan main, Barbie pun tutup warung. Tapi esensinya nggak ada. Pak Bro, termasuk yang namanya pandemi. Pandemi sekarang menjelaskan dengan jelas bahwa pertumbuhan selama ini gereja, jangan-jangan less of essence. Esensinya agak sedikit kurang. Jadi, apa ya, essence-nya tadi ya, jadi sehingga akhirnya sesuatu yang besar, yang dalam itu akhirnya menjadi sesuatu yang common ya, Pak Bro? Common dan enteng dan sumir dan sederhana dan simple, tapi dalam arti murahan. Mantep. Ini yang saya bicara. Makanya
Betul. Dengan kita jalan, melihat kecocokan. Apa sih tujuannya? Ada rencana Tuhan. Rencana Tuhan apa, Pak, dalam hidup saya? Berarti belum level 1 belum jalan dong ini. Work to do-nya belum ada. Gitu. Dan ini nggak ditentukan oleh umur loh. Ya. Bukan ditentukan oleh umur. Nah, Pak Bro, kalau pacaran, Pak Bro. Mm-mm. Kalau misalnya kita naksir sama orang, sebaiknya perbedaannya umur berapa atau bagaimana, Pak Bro? Oke, saya urutkan pelan-pelan ya. Ini pakai apa? 1, 2, 3 poin per poin lebih enak ya. Iya, Pak Bro, asik. Teknis ya. Teknis. Daripada konsep-konsep terus. Jelas, biar jelas. Oke. Pertama, yakinkan dulu bahwa laki punya tugas daripada Tuhan 3 tadi. Oke. Sedangkan perempuan itu adalah orang yang menjawab. Jadi menjawab. Makanya pastikan perempuan juga mau. Nggak ada paksaan di sana. Dan ingat, masalah pernikahan perjodohan ini cuma urusan bumi. Guru, orang Saduki bertanya, ada perempuan nikah sama seorang, lakinya mati, nggak punya anak, adiknya kawin sama perempuan ini, mati nggak punya anak. 7 berkeluarga kakak adik nikah sama perempuan ini, mati nggak punya anak. Perempuannya juga mati. Siapa suaminya nanti di sorga? Tuhan bilang, sesat kamu. Di sorga orang tidak kawin mengawinkan hidup sama seperti malaikat. Ternyata urusan beginian cuma ada di bumi. Karena ini urusan bumi, jadi tolong tidak lebih kuat daripada urusan sorga. Saya jadi ingat, Pak Bro, poin ini sering digunakan. Poin Bapak adalah Bapak, pria ya, Pak Bro. Sering digunakan oleh kaum LGBT untuk, ya terutama yang kaum feminin gitu, adalah, jadi artinya kamu tidak setuju dengan kita gitu. Karena sebenarnya mereka mencari excuse. Padahal, kan waktu Heno juga Pak Bro cerita kan, bahwa di sana nanti sama hidup kita seperti malaikat, ya kita dulu tahu adalah gender pria dan wanita, tapi di sana kita udah bukan lagi gender. Ya. Iya. Roh kita yang betul. Sama seperti malaikat. Saya mau tanya, malaikat itu konsepnya apa? Fisik apa roh? Iya. Jadi roh itu nggak ada laki, nggak ada perempuan. Roh is roh. Roh ya roh, nggak ada laki, nggak ada perempuan. Makanya urusan laki perempuan itu ada di muka bumi. Ya. Makanya kita harus berdamai dan menyelesaikan urusan laki dan perempuan di muka bumi. Nah, kalau urusan yang namanya laki perempuan kelamin di muka bumi aja nggak jelas-jelas, pertanyaannya yang urusan bumi aja kamu nggak bisa kuasai, mau ke sorga bagaimana ceritanya? Satu adalah ini hanya urusan bumi. Memanage perkara-perkara remeh, Tuhan bilang gini, kamu aja mengadili, memutuskan perkara di antara kamu susah. Nanti tuh kelak kamu akan menghakimi malaikat. Kalau yang gini aja nggak beres nih, gimana yang nanti? Yang namanya bangun rumah aja nggak beres, gimana mau bangun jembatan sama gedung kan gitu. Jadi ingat, Bapak jangan ngomong gini, ini kan hubungan Kristus dengan jemaat. Iya, tapi ini sebenarnya di muka bumi. Nah, 3. Pria harus maintain yang namanya 3 hal tadi. Ini tiap orang punya level berbeda-beda ya, 3 ini. Kemudian ingat, perempuan tuh reward. Engkau sudah membuat sesuatu, dikasih reward. Tapi kalau nggak tahu diri ngambil reward dulu, ya boleh. Nggak boleh orang minta reward. Ada, Pak Bro ulang tahun, terus bilang gini sama saya, Pak Runa, nanti hadir ya ulang tahun saya? Iya. Bawa hadiah apa? Saya pasti bilang gini, nggak datang saya. Lah, reward itu sebenarnya nggak perlu diminta. Ada nggak di Alkitab minta jodoh? Cari di Alkitab minta jodoh. Itu jadi kayak perumpamannya gini, Pak Bro ya. Siang ulang tahun itu dia mengundang seseorang yang akan memberi hadiah seperti dia mengundang Tuhan Yesus, mengundang Tuhan yang akan memberikan reward itu nanti sepadannya dia. Ya. Kira-kira begitu ya, Pak Bro. Biarkan orang yang di dunia memikirkan. Levelnya direksi nih. Kasih apa ya? Tongkat golf deh, kan gitu ya. Levelnya mau kasih mobil nih. Lah kalau anak 17 tahun yang mobilnya jangan mahal-mahal toh. Iya. Kan tergantung orangnya kan. Jadi mengundang itu tergantung mau kasih apa. Kebanyakan sekarang orang kalau udah sudah gini dulu, hadiah kamu apa ya? Meminta reward itu tidak etis. Bukan dosa ya, tidak etis. Sama. Nggak usah banyak minta jodoh. Nanti muncul sendiri kalau engkau sudah bikin yang namanya 2 tadi. A work to do, a will to obey.
muncul sendiri. Nah, setelah muncul, terserah masing-masing. Mau terus atau tidak. Bebas. Kalaupun ditolak, tidak apa-apa. Asal alasannya untuk kemajuan rohani dalam Tuhan. Iya. Jadi, yang perempuan pun kalau ingin engkau dikirimkan sebagai hadiah kepada seseorang, pastikan engkau itu bernilai. Ya, kalau engkau bernilai bagus, dikirim ke sana bagus. Ya, kalau engkau cuma perkara sepele kecil, gimana mau kirim? Nah, berikutnya itu bebas mau sama siapa saja, asal orang percaya. Poin banget. Mau background ras, background usia, bebas. Tapi ingat, ini pernikahan perjodohan. Ingat juga undang-undang pemerintah. Lah mau nikah ke umur 12 sama 13, engkau sudah hukum pemerintah aja engkau langgar. Hukum etika bumi aja engkau langgar. Gimana ceritanya? Iya. Jadi kadang-kadang kita tuh banyak excuse ya untuk hal yang penting. Jadi bebas. Iya. Istri lebih tua berapa tahun, suami lebih muda berapa tahun, atau lebih tua berapa tahun, usia bebas. Yang penting tepat. 50 sama 23 boleh. Loh, kenapa tidak? Masih ingat seorang hamba Tuhan sangat diberkati, pengajar almarhum Derek Prince. Pengajar top itu sudah meninggal. Dia menikah dengan seorang perempuan bernama Lydia. Tapi Tuhan kehendak lain, istrinya meninggal. Ini jawara pengajar termasuk Timur Tengah. Belum ada Google, belum ada foto-foto yang kita pernah bahas di minggu-minggu lalu ya. Yeah. Kan gampang sekali dapatnya ya. Yeah. Dia nggak ada, dia jago membahas itu. Almarhum the late Derek Prince. Setelah dia punya komunitas pemuritan. Saudara-saudara pemuritan. Jadi kalau dia mau menikah, dia harus lapor dulu sama teman-teman dalam pemuritannya, dalam pembinaannya. Zaman itu tuh. Supaya ada saling topang antara hamba Tuhan. Setelah saya meninggal, dia mau menikah lagi. Diizinkan. Istrinya yang berikutnya bernama Ruth. Beda 20 tahun lebih tua. 20 tahun, Pak Bro? 20 tahun lebih tua. Jadi saya pun lihat fotonya, pertama saya pikir ini maminya. Saya pikir tadi maminya. Ada halangan? Tidak. Karena dua-duanya itu dewasa rohani luar biasa. Ruth Prince tahu persis siapa Derek Prince. Bagaimana Tuhan pakai dia. Derek Prince tahu persis Ruth Prince adalah perempuan yang akan menopang supaya dia selesai sampai tujuan. Tepat ya Pak Bro? Tepat. Rame nggak? Teman-temannya awalnya rame. Yang diramaikan bukan masalah rohaninya, masalah jiwanya. Tapi ingat, ini perempuan bukan perempuan biasa. Dia paham mengenai hal seperti ini. Tepat, beres sampai meninggal. Sudah meninggal semua. Jadi artinya kalau misalnya boleh menikah secara umur nih Pak Bro, katakanlah ya. Artinya kita kategorikan mereka sudah dewasa ya Pak Bro. Dewasa. Dewasa yang bisa mengerti, artinya tidak terbawa emosional. Dewasa nggak harus sama umur loh Pak Bro ya. Ingat ya. Yeah. Ada umur 50 yang masih sukanya apa, anak kecil ya ada gitu ya. Iya. Dewasa tuh pilihan ya Pak Bro. Nah itu dia. Umur apa diberikan gitu. Iya. Umur jalan terus, tapi kalau dewasa pilihannya. Nah, ini quote motivasi. Asik. Oke. Berikutnya ada konfirmasi. Nggak bisa. Ada konfirmasi pasti. Firman itu yang pertama memberikan pada kita. Nah, kadang-kadang memang kita lu sukanya konfirmasi itu dari seseorang. Siapa sih konfirmasi paling kuat? Kita, keluarga terdekat. Orang tua, saudara. Makanya seni hilang dalam gereja adalah pemuritan. Saya nggak punya orang tua yang rohani. Kan di situ punya keluarga rohani. Tanya dong. Nah, saya mau tanya sekarang, teman-temanmu itu keluargamu bukan? Ya cuma ketemu pelayanan aja. Ya cari yang seperti keluarga. Tanya baik-baik, ada konfirmasi tidak? Ya, kalau sudah nggak ada semua gimana? Ya buka Alkitab. Nggak ada juga, dukun boleh. Nah ini kebangetan. Kan gitu. Kapan harus menikah? Asal sudah siap. Untuk ada habis menikah, bukan yang ngurusin urusan Tuhan, mengurusi masalah-masalah yang harus diperbaiki dalam kehidupan. Kenapa menikah tadinya? Ingat tuh, ini kan pilihan sekali jalan,
Salah terus loh ini Pak Bro. Iya, iya. Salah terus ya. Iya. Ingat, lanjut. Baik apa terbaik? Yang tepat, yang baik. Ya. Supaya apa? Kita nggak membanding-banding. Hmm. Nah, tentu saja setelah itu, jenis perempuan seperti apa yang kita harus pilih? Katanya laki ya? Iya. Sekarang balik. Ingat nggak? Eliezer tanya, Tuhan, kirim dong perempuan satu yang ngasih minum onta. Iya. Ontanya itu bisa kira-kira ada 8-10 onta. Abraham tuh bukan kaya. Kaya tenan. Super tajir melintir. Onta sekali minum 38 liter yang dia bisa tampung. Kalau galonan mineral tuh berapa ya? 30-an? 30-an. Nah, itu tambah sedikit lah. 1 onta minum segitu. Sekarang 10 onta. Menurut saya Ribka itu tangannya serek loh. Iya, orang Mencium. isinya segitu. Ribka itu, jago masak loh itu. Iya. Itu, luar biasa itu. Nah, jadi perempuan yang mau mendukung pekerjaan. Jadi, kalau Anda merasa punya karir, Anda mau menikah sama seorang pria, pastikan saja ada kompromi dulu ini. Suami Anda terima nggak? Makanya carilah pria yang benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Gitu. Jadi engkau akan mendukung dia ikut Tuhan lebih lagi. Yang ngedrive siapa? Yang pria. Harus pria, Pak Bro. Harus. Sebagai kepala rumah tangga. Iya. Karena kepala dari wanita adalah pria. Kepala pria adalah Kristus. Ya, betul. Apalagi kita balik, kepala dari pria adalah wanita, kepala wanita adalah Kristus. Itu kan berantakan. Itu Paulus gimana? Jadi itulah konsep yang namanya perjodohan. Teknisnya. Pak, kalau saya ngelihat ini orangnya cakep, Pak. Gimana? Ya doakan. Masa nembak dulu perempuan? Oh, hadiah kok tiba-tiba jalan sendiri. Gitu. Ada yang nganter dong. Gitu. Berdoa. Nah, tapi kadang kan gini Pak Bro. Dalam kenyataannya nih Pak Bro. Saya banyak teman-teman yang begitu. Apalagi wanita yang udah umurnya di atas 30 kan udah mulai risau gitu kan Pak Bro. Tuh kayaknya saya nggak ketemu-ketemu gitu. Saya malah kadang akhirnya bisa jatuh pada hal yang salah gitu. Jadi misalnya contohnya tiba-tiba dia ketemu pria sudah beristri. Ya. Wah, kayak gitu. Terus atau dia bergaul dengan banyak pria gitu. Karena dia bingung menentukannya. Hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya gini, apa sih yang menjadi kendala? Kenapa sih yang nggak dapat gitu? Nggak dapat pasangan gitu. Apa sih Pak Bro yang apa sih yang harus dicek dulu tuh dalam diri dia gitu? Kalau saya bilang ini masalahnya ranahnya lebih ke jiwa. Ke jiwa Pak Bro. Satu adalah kita kan harus punya yang namanya sebuah pemahaman yang dasar ya dari firman lah, dasar gitu. Yeah. Kedua jiwa. Makanya hati-hati soal jiwa, karena kalau sudah rusak sekali, nanti ada minta kompensasi tertentu yang kadang-kadang nggak pas gitu loh. Pernah disakiti. Memperbaiki dirinya aja, pengampunannya untuk lolos dari membersihkannya 8 tahun. Begitu dia sudah sembuh, sudah senja usia itu. Yeah. Dan ingat, ini kan psikologi. Orang tuh punya perubahan pikiran setiap etapa hidup. Yeah. Pak Bro ketemu sama saya waktu kita umur 20-an kira-kira. Terus nggak ketemu lagi baru umur 52. Waktu Pak Bro ketemu saya umur 52, Pak Bro berpikir bahwa saya tuh masih umur 20. Saya pun merasa bahwa Pak Bro yang ketemu sama saya ini umur 20-an. Dan saya masih berharap Pak Bro bicara umur 20-an. Manusia tuh kan nggak pengen ada perubahan. Yeah. Kalau saya ketemu sama Pak Bro hari ini, terakhir ketemu ini berantem ya. Banting-bantingan, berantem, maki-maki, terus pisah. Pisah selama 20 tahun. Nanti ketemu lagi, yang diingat adalah pertemuan terakhir. Nah, ini tolong didengarkan ini ya. Jadi kalau Anda itu sudah berpikir bahwa orang ini tuh tipikalnya A, Anda nggak ketemu lagi sama dia, nanti Anda akan berpikir dia masih A. Repotnya pada saat Anda sembuh, 8-12 tahun kemudian, Anda kaget, Anda sudah di usia senja, tanda kutip yang dimana orang tuh sudah pergi kemana-mana, Anda belum gitu loh. Jadi jiwanya psikologi ya sebetulnya ya. Anak
gadis sama anak laki-laki itu kan kedewasaan anak gadis lebih duluan. Iya. Anak perempuan lebih tinggi biasanya kan. Udah diem-diem ngomongin apa pria ganteng. Yang laki celana pendek main babalan. Main sepak bola masih main lumpur itu biasanya. Ya kan? Lebih kecil biasanya. Iya. Nanti pada usia 19, usia gitu, pria tuh masih kanak-kanakan tuh. Wanita sudah matang. Tapi di usia 20, 21, 22, itu pria akan mulai menjadi matang. Setiap tahun ketemu, beda. Setiap tahun ketemu, beda lagi pola pikirnya. Terus. Nah, perempuan biasanya nih biasa, karena namanya general ya, itu pada usia 23, 22 sudah mulai mentok. Nanti dia berubah lagi di usia 30-an. Pria tidak, berubah terus. Gitu. Terus berubah karena kan panggilannya sebagai pemimpin dan breadwinner. Iya. Pemberi makan keluarga. Terus. Nah, tergantung nih prianya akan sukses apa enggak di kerjaan, akan menderita bully apa tidak. Ya, kalau sudah kumpulannya bully segala macam, makanya saya bilang di usia belasan 17 18 hati-hati. Bukan apa-apa nih, banyak yang memilih untuk saya pasang tato. Kesel sama orang tua, dibuang sama orang tua, broken home, berantakan hidupnya kumpul, pasang raja, ya toh, semuka. Saya mau tanya, siapa mau terima kamu kerja? Iya toh. Kamu sedih hidup kamu, ya kamu sudah salah memasukkan sesuatu gitu. Wisdomers yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menghapuskan segala pelanggaran kita dan segala dosa kita. Untuk itu, bukalah hati kita pada saat ini dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ikuti doa saya Bapak dan Ibu. Tuhan, ampuni segala dosa kami. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia berdosa, penuh dengan pelanggaran, dan harusnya kami mati Tuhan. Untuk itu saat ini Tuhan, kami dengan sadar dan percaya bahwa kami menerima Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat pribadi kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena nama kami telah tercatat di dalam buku kehidupan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri. Untuk ibadah online minggu ini, pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom dengan tema Jodoh itu progresif dan adjustable, bagian yang ketiga, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 pukul 6 pagi bersama Aruna Wiryo Lukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor call center berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.